Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita belajar sejarah Indonesia dengan materi sebagai berikut. Wujud akulturasi budaya Hindu-Buddha dan budaya asli Indonesia yang dapat kita lihat sampai sekarang. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pengertian akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dan budaya tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Nah, kebudayaan asing itu lambat laun dapat diterima dan diolah menjadi budaya sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Itu menurut Wikipedia. Jadi dalam hal ini, kita akan belajar bagaimana budaya asli Indonesia dan pengaruh budaya Hindu di Indonesia. Untuk yang pertama, kita belajar wujud akulturasi seni bangunan. Bentuk candi di Indonesia dan negara-negara lain mayoritas itu hanya berbentuk stupa. Tetapi di Indonesia itu ada keunikan sendiri. Kita lihat di sini ada Candi Prambanan dan di bawah ada Candi Borobudur. Ini candinya ada tingkat-tingkatan yang kita kenal dengan punden berunda-unda. Yang mana kita tahu bangunan-bangunan berunda-unda ini sudah ada pada zaman Megalitikum. Kemudian fungsi candi. Fungsi candi di sini, kalau di India itu fungsi candi hanya tempat ibadat. Tetapi di Indonesia fungsi candi itu sebagai tempat menyimpan abu jenazah. Nah, jadi di sini terjadi pergeseran, terjadi akulturasi Hindu-Buddha pengaruhnya dengan budaya asli bangsa Indonesia. Yang ketiga, wujud akulturasi seni rupa atau seni lukis. Seni rupa atau seni lukis, maksudnya pengaruh India itu sangat pesat dalam bidang seni pahat, seni ukir, dan seni rupa. Ini kita lihat pada relief Candi Borobudur yang sangat dominan dengan lingkungan alam, rumah panggung, burung, ada perahu yang berbeda dengan seni ukir yang ada di India. Yang ketiga, itu wujud akulturasi seni pertunjukan. Dalam hal ini adalah wayang. Kita tahu wayang ini merupakan budaya asli Indonesia. Yang pada zaman dulu kita sering mendengar ada cerita wayang orang seperti Semar, Petruk, Gareng. Tetapi setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, maka lakon daripada cerita wayang ini berubah menjadi cerita Ramayana, Mahabharata, Sinta, Gatotkaca, Bima, dan Basudewa. Yang keempat, itu akulturasi sistem pemerintahan. Akulturasi sistem pemerintah ini kita lihat pada adanya kepala suku atau raja. Itu pada waktu zaman budaya asli bangsa Indonesia. Tetapi setelah India masuk dengan pengaruh Hindu-Buddhanya, maka raja ini bergeser, dipimpin oleh suku ini berubah menjadi raja, tetapi dengan konsep dewa raja. Maksudnya dia sebagai raja dan juga sebagai dewa. Tetapi kalau di India berbeda, raja hanya sebagai raja. Yang kelima, wujud akulturasi dalam sistem kepercayaan. Kalau orang zaman dulu seperti suku Asmat dan suku-suku Kubu, mereka itu percaya kepada animisme. Apa itu animisme? Yaitu percaya kepada benda-benda gaib. Nah, tapi setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, pengaruh Indianya itu adanya agama Buddha dan agama Hindu yang ada di Indonesia. Kemudian wujud akulturasi penanggalan. Nah, sistem penanggalan ini waktu zaman budaya asli bangsa Indonesia itu adalah dengan simbol primbon Jawa nih seperti ini. Tetapi setelah adanya pengaruh Buddha itu ada dikenal dengan kalender tahun Saka. Ini dapat kita lihat pada keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera berangkat tahun 606 Saka atau 668 Masehi. Nah, itulah anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi, materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti akan ibu kirimkan lembar kerja siswanya di BDR. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.